Halo semuanya, balik lagi sama gue Wongki di sini. Kali ini gue mau review si Poco F5. Ini dia HP-nya teman-teman. Ini gue dapat di harga 3 juta. Ini dia HP-nya teman-teman. Ini kita bulutin aja, let's say 3 juta pas ya teman-teman. Ini varian RAM 8256. BTW dia untuk SIM tray-nya itu dual SIM, tapi dia hybridnya nggak bisa diperluas lagi pakai kartu microSD. Harusnya sih 256GB udah cukup luas ya. Ini dia HP-nya teman-teman. Dia pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2. Dia juga layarnya di sini 6,67 inch ya, gede, terus sudah Full HD Plus, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10. Oh, ini mantep banget layarnya teman-teman. Nanti kita tes untuk nonton video 4K di YouTube. Terus juga untuk speakernya dia udah dual stereo di bawah sama di atas. Ini enak banget, dan dia ada headphone jack teman-teman ya. Itu jarang banget di HP kelas 3 jutaan yang semi flagship. Ini udah mid range kelas atas ya. Ini kan ini chipsetnya ngebut banget. Oke teman-teman, itu dia untuk spesifikasi singkatnya. BTW ini gue ada update ke paling yang terakhir. Dia masih Xiaomi HyperOS 1.0.1 ya. Untuk Androidnya udah jelas, dia di Android 14 ya teman-teman. Karena dia baru rilis itu tahun 2023 kemarin. Harusnya sih kalau Xiaomi nggak pelit, dia masih bisa dapat update sekali lagi sampai Android 15 ya. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja tes layar, tes speaker, lalu tes gaming, dan terakhir hasil tangkapan kamera dan perekaman video dari si Xiaomi Poco F5 bakal gue tunjukin di belakang. Check it out! Oke teman-teman, sebelum kita cek tes layar di YouTube sama tes speakernya, gue mau kasih unjuk ke kalian hasil skor Antutunya. Ini mantap sih teman-teman. HP 3 juta udah dapat skor Antutu 1 juta lebih ya, 1.140.000-an. Ini udah jelas smooth banget buat harian teman-teman. Ini juga suhunya nggak cepet panas. Ini pokoknya lancar banget. Oke, kita langsung tes kualitas layarnya aja. Oke, itu dia teman-teman, kualitas layar AMOLED dari Xiaomi Poco F5. BTW ini dia udah gue pasangin nanti gores ya, jadi udah kata rungu sedikit. Ini untuk hasilnya sih bagus teman-teman ya. Kalau kalian lihat langsung dari lewat kamera gini, warnanya gurih banget, jauh lebih gurih, pokoknya mantap. Karena dia udah HDR10, udah Dolby Vision juga. Tuh warna langitnya lagi geluduk-geluduk gitu. Ini bagus banget sih teman-teman. Emang ya kalau udah HP semi flagship tuh udah nggak usah diraguin lagi gitu kualitas layarnya. Nah untuk warna kulit manusia juga bagus banget, detailnya dapet. Ini kalau buat nonton film atau video gitu gurih banget sih. Oke, buat kualitas layar dari si Xiaomi Poco F5 bagus banget. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes kualitas speaker dari si Poco F5. BTW dia ada dual stereo speaker di bawah sama di atas. Oke, itu dia teman-teman untuk kualitas speakernya, kenceng, bassnya oke. Ini mantap sih, cuman mungkin untuk balance dari suaranya nggak 50-50 ya, kayak masih 60-40. Tapi overall untuk kualitas speakernya gue suka. Ini 8/10. Oke guys, sekarang kita akan tes main PUBG di Poco F5. Oke, dia pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 ya. Oke, kita jangan lupa nyalain game turbonya teman-teman biar performanya lebih lancar. BTW untuk settingannya, dia di sini settingannya gue cukup kaget teman-teman, karena dia bisa di smooth extreme plus, balance extreme, HDR extreme, ultra HD, ultra SDR bisa extreme. Tapi gue di sini mau nyoba yang frame rate lebih smooth. Kita coba di smooth extreme plus. Oke, sekarang baterai gue di 88. Sekarang jam 7.42, kita langsung main aja. Siapa? Ibu HO. Nggak bakal ya guys. Mana ada bisa begitu.
location. Matamu bom. Iya. Oke teman-teman, ini game gue udah beres ya. Sekarang jam 8.22. Tadi awal main di 7.42 teman-teman, yang berarti udah 40 menitan. Dan sekarang baterai gue di 72%. Ini tadi udah pakai game booster juga ya teman-teman. Dan kondisi HP nggak terlalu panas, hangat doang aja, masih enak buat main. Cuman untuk performanya ini jelas nggak ada lawan teman-teman ya. Snapdragon paling stabil menurut gue, ini enak banget sih buat gaming. Oke, buat gaming PUBG di Poco F5 masih mantap. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera belakang Poco F5 di resolusi Full HD 60 fps. Apakah dia stabil? Di sini sih agak getar dikit, tapi kayaknya nggak terlalu getar ya. Hasilnya oke, bagus. Cuman dia nggak bisa ganti-ganti kamera. Kalau mau ganti harus dari awal. Oke, kita coba untuk fokusnya. Wih, mantap. Oke guys, kalau ini adalah hasil perekaman kamera belakang Poco F5 di resolusi maksimal 4K 30 fps. Dia nggak bisa gonta-ganti kamera ya kalau udah ngerekam. Hasilnya oke. Apakah stabil? Kalian boleh komen di bawah ya. Hasilnya sih bagus, gue suka. Untuk fokusnya, widih, cepat. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera depan Poco F5 di resolusi maksimal Full HD 60 fps. Ini kondisinya mendung jam 3 sore. Untuk stabilisasi kalian boleh komen di bawah. Hasilnya sih oke, gue suka. Smooth ya, nggak patah-patah, tapi mungkin nggak stabil. Sip. Oke teman-teman, gimana kesimpulannya untuk Xiaomi Poco F5? Apakah di 2024 masih recommended? Kalau kalian punya uang 3 juta, ini recommended banget teman-teman ya. Terutama bagi kalian yang suka main game, ini buat gaming lancar banget. Sebenarnya gue udah tes main Genshin, teman, nggak gue videoin. Ini buat main Genshin juga lancar banget teman-teman ya. Dan suhunya sendiri nggak terlalu yang panas banget, masih oke di tangan. Apalagi main PUBG aja itu dia nggak berasa panas banget teman-teman ya, kayak cukup hangat aja. Apalagi kalau kalian cuma main yang ML doang, ini buat kompetitif udah jelas enak banget ya. 3 juta dapat Snapdragon 7 Plus Gen 2, dapat layar 6,7 inch AMOLED HDR10 120Hz, sudah Dolby Vision juga, dual stereo speaker, ada headphone jack. Terus untuk kameranya juga masih bagus ya, karena kamera itu balik ke selera. Menurut gue pribadi ini kelas 3 jutaan kamera dari si Poco F5 ini, si 64 megapiksel dan kamera lainnya ini masih cukup bagus ya. Untuk perekaman videonya juga masih bagus. Terus ditambah juga kapasitas baterainya ini dia masih cukup awet, nggak terlalu boros. Karena gue pakai charger Yogensi 36 watt, jadi ngecasnya itu untuk full bisa sekitar sejam lebih ya. Sedangkan untuk daya tahan baterainya sendiri ini 5 jam masih tembus, karena dia keluaran HP tahun lalu, jadi 5000 mAh nya pasti masih awet banget. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk review dari si Xiaomi Poco F5 ini dari gua. Like kalau kalian suka video ini, di skip aja kalau nggak suka. Sampai bertemu di video review HP berikutnya. Bye bye.